La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah, Rabb semesta alam yang telah memberi kita berbagai macam nikmat. Semoga kita istiqamah bersyukur, berzikir dan beribadah dengan baik kepadanya sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan membahas tema yang menjadi impian setiap orang beriman. Kita semuanya ingin kelak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga yang mana, Pak? Harapan kita surga yang terbaik, yaitu surga Firdaus, bersanding dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firdaus adalah nama surga tertinggi dan paling mulia. Dalam bahasa Persia kuno disebut Paradise. Dalam bahasa Inggris Paradise, ya Pak. Dalam bahasa Arab Firdaus. Dalam bahasa Yunani kuno disebut Paradisos. Pertama kali dipakai oleh Xenophon untuk menyebut taman dari raja-raja Persia. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebut dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi, dan hadis ini berkualitas sahih. Al-Firdausu rabawatul jannati wa awsatuha wa afdaluha. Firdaus adalah surga yang paling tinggi, yang paling bagus dan yang paling afdal. Karena itu baginda Nabi mengingatkan, fa iza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Apabila kamu minta surga, mintalah Firdaus. Jadi kalau kita minta surga, mintalah surga Firdaus. Nah, mungkinkah kita masuk ke surga Firdaus? Insya Allah, Pak. Yang pertama, kita harus husnuzon, harus positive thinking. Kita yakin, saya yakinnya kita bisa ke surga Firdaus. Karena Allah menurut persangkaan hambanya, ana inda zanni abdi bi. Dalam riwayat lain, ana inda husni zanni abdi bi. Sesungguhnya aku, kata Allah, menurut sangkaan hambaku kepadaku. Maka kita harus selalu berusaha husnuzon. Husnu itu baik, zon itu sangka. Jadi baik sangka kepada Allah, baik sangka saja. Ketika kita selesai beramal, kita baik sangka ke Allah. Kalau Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang itu menerima amal kita. Ketika kita minta surga, kita husnuzon bahwa pemilik surga itu insya Allah akan memasukkan kita ke dalamnya. Nah, selain itu ada penyemangat dari Nabi kita, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk
surga. Jadi jangan berpikir saya kayaknya masuk neraka nih gitu. Tapi coba pakai kata-kata positif ya Pak. Insya Allah kita masuk surga. Insya Allah masuk surga. Walaupun kita menyadari amal kita sedikit, ikhlasnya kurang ya Pak. Kemudian semangatnya nggak seberapa. Tapi yang harus kita perbanyak itu adalah husnuzon kita. Husnuzon kita kepada Allah, kemudian juga kepada sesama makhluk Allah. Kepada Allah juga kepada sesama makhluk Allah. Artinya apa Pak? Beri kesempatan orang untuk berubah. Karena ada sebuah quote menarik terkait sahabat mulia Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dulu pernah menghunuskan pedangnya untuk membunuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi selalu mendoakan kebaikan untuk Umar. Nabi berharap dia masuk Islam, Pak. Tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Umar masuk Islam. Lalu ketika kematiannya dia dimakamkan di samping baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang dulu hendak membunuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan termasuk orang yang paling membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kini jasadnya terbaring di samping baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi memberi kesempatan kepadanya untuk berubah. Ya apalagi anak kita ya Pak, yang hari ini mungkin belum istiqomah sholat, belum istiqomah berjilbab, beri dia kesempatan sambil terus didoakan. Dan yang paling penting husnuzan, insya Allah dia akan berubah. Usaha kita adalah mengubah, dan yang akan mengubah itu adalah Rabb yang memilikinya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hadis ini ada kelanjutannya Pak, illa man aba, kecuali yang nggak mau. Nah, jadi satu umatku akan masuk surga kecuali yang nggak mau. Nah, kalau kita ditanya semua nih Pak, alhamdulillah pagi ini bisa hadir ke rumahnya yang mulia ini, pasti kita semuanya mau masuk surga. Nggak ada yang nggak mau. Tapi ada sahabat yang bertanya Pak, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang nggak mau masuk surga itu hai Rasulullah? Qala, Nabi kita menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mentaati aku akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, siapa yang tidak taat kepadaku berarti ia enggan masuk surga. Maka tugas kita adalah bertakwa ya Pak, semampu kita. Taat kepada Allah semampu kita. Perintah kita kerjakan, larangan kita tinggalkan. Nah, ini tentu mengikuti apa-apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah. Karena dua kalimat syahadat mengajarkan itu ya Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Rasulullah. Kaitannya dengan amal, ikhlas karena Allah ya. Niatnya ikhlas karena Allah. Kaifiyatnya atau tata caranya sesuai tuntunan Rasulullah. Niatnya karena Allah, kaifiyatnya sesuai tuntunan Rasulullah. Kita terus berusaha untuk menjaga dua hal ini. Niatnya karena Allah, kaifiyat atau tata caranya sesuai tuntunan Rasulullah. Nah, inilah yang disebut dengan amal saleh itu. Ikhlas karena Allah, kemudian tata caranya sesuai tuntunan Rasulullah. Pedomannya Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, maka insya Allah ketika kita istiqomah beramal saleh ya, kita masuk surga. Tapi kalau seandainya nggak ikhlas karena Allah, niatnya nggak ikhlas, kaifiyatnya nggak sesuai tuntunan Rasulullah, nah itu amal salah namanya Pak. Jadi bukan lagi amal saleh ya, tapi amal salah. Maka tugas kita ya berusaha
untuk memastikan bahwa amal-amal yang kita lakukan itu ikhlas karena Allah, kemudian sesuai tuntunan Rasulullah. Ada pertanyaan saat dihisab nanti ya Pak. Jadi udah dikasih kisi-kisinya ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kedua kaki seorang hamba tidak akan bisa beranjak nanti pada hari kiamat. Tidak bisa kemana-mana dia. Hatta yus'ala, hingga ia ditanya an umurihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Umur untuk apa dihabiskan ya? Ilmu untuk apa dipakai? Harta didapat dari mana dan digunakan untuk apa? Badan atau jasad kita ini dimanfaatkan untuk apa? Jadi ada 4 pertanyaan ini ya Pak. Ini harus kita ingat, kalau bisa kita hafalin nih Pak. Umur, ilmu, harta, badan. Tapi kaitannya dengan harta ada 2 pertanyaannya. Dari mana dan untuk apa? Makanya para agniya, orang-orang kaya itu nanti hisabnya lebih lama daripada orang biasa-biasa saja. Karena orang kaya itu akan mempertanggungjawabkan hartanya. Nah, di antara hisab yang paling lama itu nanti adalah hisab yang berhubungan dengan harta ini. Nah, selanjutnya sifat surga yang insya Allah akan kita masuk itu ya Pak. Indah dan luas. A'adattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at. Allah berfirman, aku telah menyiapkan untuk para hambaku yang saleh ya. Coba Bapak Ibu perhatikan, untuk hambaku yang saleh. Yang salah bisa juga insya Allah masuk pada akhirnya nanti ketika dia punya iman ya. Tapi kita kan kepengen kalau bisa langsung nanti ke surga ya Pak. Jangan pakai mampir-mampir dulu gitu ya, ke neraka dan seterusnya. Nama la ainun ra'at, kenikmatan yang tak pernah dilihat oleh mata. Wala uzunun samiat, tak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas dalam pikiran. Jadi indahnya surga itu nggak pernah dilihat mata, nggak pernah didengar telinga, dan nggak pernah sekedar terbayang atau terlintas dalam pikiran kita ini. Maka kalau ada sebuah tempat super indah gitu ya Pak, masih bisa dibayangkan kah? Oh masih bisa. Surga lebih indah dari itu. Nah, surga kualitas terbawah setara dengan 10 kali dunia beserta isinya. Ini akan didapat oleh jahannami namanya Pak, atau jahannamiyun. Kalau terjemahan bebasnya alumni jahannam Pak. Nah, jadi ternyata ada alumni jahannam. Siapa itu alumni jahannam? Jadi orang yang paling terakhir nanti keluar dari neraka ya. Sebelum yang kekal di dalam neraka itu dikunci ya Pak, selamanya di surga apa di neraka. Nah, maka ini disebutnya jahannami. Jadi alumni jahannam. Nah, ketika dia diperintah Allah untuk masuk ke surga, dia mengatakan nggak ada tempat baginya, udah di situ ya. Surga udah penuh. Tapi kemudian Allah berfirman dan memerintahkan yang bersangkutan untuk masuk ke dalam surga dengan menyampaikan fa innalaka mislad dunya wa asyarata amsalihha. Sesungguhnya bagimu surga seperti dunia ya, beserta isinya, dan 10 kali lipatnya gitu. Jadi 10 kali lipat dunia beserta isinya Pak. Itu surga kualitas terbawah yang akan diberikan Allah kepada hambanya yang beriman itu. Lalu masuklah dia ke dalam surga itu. Dalam puncak kekagumannya dia menyampaikan bahwa seolah-olah hanya dia yang diberi
nikmat surga seperti itu ya. Padahal itu ternyata surga kualitas terbawah gitu. Apalagi surga firdausnya. Nah, penghuninya ceria dan berseri. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Jadi ceria, Pak. Enggak cemberut. Maka kalau kita ingin rumah kita berasa surga, baiti jannati ya, maka jadilah orang-orang yang ceria. Jangan cemberut aja di rumah ya. Jadilah orang-orang yang ramah di rumah, bukan orang yang marah ya, Pak. Berteman bukan berantem ya. Karena ternyata di surga nanti orang-orangnya ceria-ceria ya. Makanya di dalam buku Enjoy Your Life, Dr. Al-Arifi itu menyebutkan bahwa Nabi kita itu selalu tersenyum. Ada sebuah riwayat yang dikutip. Jadi ketika sahabat melihat Nabi itu selalu dalam kondisi tersenyum gitu, Pak. Makanya disimpulkan oleh para ulama, Nabi kita itu full smile, Pak. Makanya bagi kita yang susah tersenyum ya, memang kita harus latihan senyum ya, Pak. Latihan senyum, nanti lihat wajahnya di cermin, kira-kira tersenyum apa enggak ya, Pak? Atau jangan-jangan kita ini karena udah terlalu lama serius, susah untuk diajak ceria gitu, Pak. Semua harus latihan ya, termasuk ya senyum ini, Pak. Kan nanti Bapak lihat di YouTube, Pak polisi kita ada training senyum ini, suruh gigit pensil, Pak. Nah, disuruh gigit pensil, jadi akhirnya semua jadi ketawa gitu. Hidup ini akan berasa indah nikmat ya, Pak, manakala kita ini saling tersenyum dengan yang lain. Bahkan Nabi menyampaikan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah ya. Senyum yang kamu berikan kepada saudaramu itu sedekah ya. Ya Bapak kalau di rumah sering tersenyum, nah, itu banyak sedekah. Ketemu orang senyum ya, kawan-kawan senyum ya, ke lawan juga mungkin senyum ya. Akhirnya lawannya jadi bingung ya, orang kok senyum mulu ya. Iya bingung juga dia, Pak, ini mau diapain nih? Dibully nggak mempan gitu ya, diomongin nggak mempan, digibah, difitnah nggak ngaruh gitu ya. Tetap aja ketika ketemu kita senyum ya, assalamualaikum Pak, apa kabar gitu ya. Akhirnya bingung sendiri musuhnya. Saya pernah ketemu orang seperti itu, Pak. Akhirnya orang itu cerita sama saya bingung deh sama bapak itu, Pak Hartono ya. Udah saya usir dari tempat ini dengan kemarahan saya ya. Tapi nggak lama setelah itu dia datang ke saya dengan penuh senyuman. Saya jadi bingung mau diapain lagi nih orang gitu ya. Jadi bingung sendiri jadinya, Pak. Tidak dendam dan merasa bersaudara. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururim mutaqabilin. Dan kami lenyapkan rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara. Ada yang menyebut saudara itu berasal dari kata sedarah. Merasa sedarah. Karena kita dari Adam dan Hawa ya, Pak. Walaupun jauh banget ya. Tapi ketika kita merasa bersaudara, kita ingin memperlakukan orang lain itu seperti memperlakukan kakak atau adik kandung kita jadinya kan, Pak. Minimal itu rasanya, Pak. Tapi kalau kita nggak merasa punya hubungan sama sekali, maka ketika orang susah kita nggak punya empati ya, Pak. Ketika orang-orang tertentu dapat nikmat banyak, jangan-jangan kita dengki ya. Nah nanti di surga nggak ada lagi dendam dan semuanya merasa bersaudara ya. Bersemangat, tidak pernah capek. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Tidak merasa lelah. Nah, kalau di dunia ini kan gampang capek kita, Pak. Gampang sekali capek. Coba Bapak-bapak, malam ini alhamdulillah kita tahajud ya. Baru sekian rakaat kita udah capek, udah ngantuk, udah capek. Di sana nanti nggak ada capek, nggak ada ngantuk ya.
Makanya kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ada dua momen kita berdiri di hadapan Allah ya. Yang pertama ketika sholat, yang kedua nanti ketika di padang mahsyar itu Pak. Kalau yang pertama mudah, maka yang kedua akan lebih mudah. Tapi kalau yang pertama susah, yang kedua akan lebih susah. Kalau sholat 5 menit ya Pak, mahsyar nanti bisa 5.000 tahun, tergantung amalnya, tergantung cepat atau lambat hisapnya. Ada nanti yang sampai 50.000 tahun baru tuntas hisapnya, lama sekali. Nah maka memang ya kita harus paksa diri kita ya Pak, bareng-bareng kita maksa Pak, karena ke surga itu harus berjamaah, bareng-bareng, ayo bersama kita ke surga ya. Kayaknya kita harus punya sahabat. Siapa sahabat terbaik kita ya? Pasangan kita Pak. Siapa lagi? Anak-anak kita ya Pak. Makanya Quran bilang wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Kalau bisa anak-anak kita itu sampai berani mengatakan ayahku sahabatku, terus bapak juga berani mengatakan anakku sahabatku. Jadi pasangan kita, habis itu anak kita Pak. Saling mengingatkan. Ingat nak, tujuan kita adalah Firdaus. Jadi visi terbesar kita itu adalah Firdaus. Nah capaian-capaian duniawi kita itu hanya capaian-capaian yang kita harapkan bisa memudahkan kita untuk sampai ke Firdaus. Jangan lupa visi kita ya Pak. Starting with ending, bahasa gitu ya Pak. Jadi memulai sesuatu dengan memahami akhir dari perjalanan. Jadi jelas tujuannya, kemana tujuannya? Ke surga Firdaus. Nah kalau kira-kira yang kita capai hari ini memperlambat atau menghalangi atau mungkin tidak memudahkan kita ke Firdaus, ya kita harus evaluasi ya Pak. Orang perusahaan aja mereka punya rapat rutin ya Pak untuk mengevaluasi untung ruginya. Harusnya untuk capaian terbesar Firdaus ya harus lebih rajin lagi mengevaluasinya gitu. Nah, jadi visi terbesar kita adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Fil akhirati hasanahnya itu ya surga Firdaus. Nah, penghuninya jujur dan sopan. La yasma'una fiha lagwa wa la ta'thima illa qilan salaman salama. Penduduk surga tidak pernah melakukan perkataan dusta, omong kosong, apalagi yang bersifat dosa. Seluruh yang keluar dari lisan mereka hanyalah perkataan kedamaian dan kebaikan. Salam-salaman itu Pak. Itu diambil dari surah Al-Waqiah ayat 26 ini Pak. Salam-salaman gitu ya. Salaman ya Pak. Oh salaman dulu ya, bukti dia udah damai, udah nggak ada masalah ya. Salam-salaman ya. Nah coba Bapak, ketika salam-salaman itu kan kita saling tersenyum ya kan. Kita tersenyum Pak, walau sedang sakit gigi berusaha untuk tersenyum ya, nyenangin saudara kita. Nah di surga nanti begitu. Nah makanya sebelum sampai ke surga yang sebenarnya, create ya, ciptakanlah surga di dunia ini ya, di masjid ini ya Pak. Ini Bapak kalau udah kayak taubah ini nikmat rasanya gitu. Makanya ada ungkapan, jadikan masjid kita sumber mata air, bukan sumber air mata. Apa maksudnya sumber mata air? Adem, tenang, sejuk ya Pak, nyaman. Pokoknya kalau kau udah kayak taubah itu, tambah bahagia, tambah bahagia, tambah bahagia, nikmat banget gitu. Ah, jangan jadi sumber air mata. Kenapa begitu? Di masjidnya banyak konflik misalnya kan, ada geng-gengan, nah, ada blok-blok dan seterusnya. Ah itu bukan at-taubah lah insyaallah ya. Nah kemudian berikutnya mudah dan energik. Yadkhulu ahlul jannatil jannah jurdan murdan mukahalina abna'a salasina aw salasin wa salasina sanatan. Penghuni surga akan memasuki surga dalam keadaan tidak berbulu, tidak berjenggot dan bercelak mata. Usia mereka antara 30 sampai 33 tahun. Jadi umur penghuni surga itu nanti Pak 30
atau 33 tahun. Nah, 30. Nah, saya menemukan hasil penelitian bahwa penuaan itu secara umum mulai terjadi di umur 30. Jadi puncak kematangan fisik itu adalah 30 ya Pak. Puncak kematangan psikologis itu 40. Jadi ketika umur udah 30 itu sudah mulai menurun secara fisik. Makanya menikah itu jangan lebih dari umur 30. Nah, kalau lebih dari umur 30 itu sudah mulai menurun. Nah, kekuatan dan ketahanan fisik ini. Kalau bisa di bawah 30. Makanya Nabi nikahnya umur 25 ya. Ingatin anak-anak kita, nak. Kalau bisa contoh Rasulullah ya, target nikah itu umur 25 gitu. Walau nggak wajib ya Pak. Walau nggak wajib, tapi target. Saya dulu juga begitu Pak. Saya doa banget ke Allah, ya Allah saya ingin nikah umur 25, ingin nyontoh Nabi gitu. Alhamdulillah diijabah oleh Allah. Saya nikahnya umur 25. Nah, walaupun perjuangan untuk nikah umur 25 itu ya susah ya Pak. Nah, karena syaratnya juga banyak soalnya. Saya itu dulu diantara syarat itu ingin mendapatkan istri yang nggak pernah pacaran gitu. Alhamdulillah diijabah oleh Allah. Nah, saya tahunya istri saya itu nggak pacaran setelah ngobrol ya, wah ternyata dia nggak pernah pacaran ya. Karena kalau kita nikah nggak pernah pacaran tuh bahagianya itu luar biasa ya Pak, karena nggak ada pembanding ya. Tapi kalau ada pembanding itu pasti ada yang, kalau kitanya nggak lebih daripada yang pernah ada di hatinya, nah itu biasanya suka dibanding-bandingin, dan nggak ada orang yang mau dibanding-bandingin ya. Nah, awet muda Pak. Siapa saja yang memasuki surga pasti sejahtera dan tidak akan sengsara. Hidup kekal dan tidak akan mati, pakaian tidak akan usang, dan mereka akan senantiasa muda. Akan senantiasa muda. Umurnya nanti 30-an tahun semua, udah nggak akan ada tuanya tuh. Nah, kalau di dunia ini kita kan pelan-pelan menua ya Pak. Pelan-pelan menua kita. Nah, yang nggak menua itu katanya ada dua. Yang pertama lidah, yang kedua kemaluan. Coba Pak. Makanya kata Nabi, mayat mannali ma baina lihyaihi wa ma baina fakhizaihi atman lahul jannah. Siapa yang bisa menjaga lidah dan kemaluannya, aku jamin dia masuk surga. Karena diantara hal yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka itu adalah lidah dan kemaluan. Makanya di antara orang yang paling hina dalam agama kita itu siapa coba Pak? Syaikhun zanin, aki-aki yang berzina. Aki-aki yang berzina. Hati-hati bapak-bapak sekarang. Nah, ini godaan hidup di zaman sekarang nih Pak ya. Di mana teknologi semakin canggih ya. Kita bisa mengakses apa saja. Maka sebagaimana nasihat Imam Malik radhiyallahu anhu, ketika umurmu sudah 60 tahun ya, jadikan kain kafan pakaianmu. Kalau udah 60 tahun, jadikan kain kafan pakaianmu. Ini diamalkan oleh murid beliau Khalifah Harun al-Rasyid. Jadi beliau sebelum meninggal udah pesan kain kafan Pak. Apa maksudnya itu Pak? Jadi banyak-banyak ingat mati. Jadi kalau bisa beli kain kafan Pak, taruhin di mihrab bapak-bapak ini, atau jadiin selimut. Jadi kalau ngelihat kain kafannya sebentar lagi akan dikafani dengan kain ini nih. Jadi muncul semangat untuk menjaga visi surga Firdausnya tadi Pak. Tapi kalau seandainya kita malah rajin menonton ya, melihat apa yang dilihat oleh anak-anak muda zaman sekarang, jangan-jangan kita terlena dengan itu ya Pak. Nah, ujung-ujungnya lupa sama visi akhiratnya. Makanya coba bapak ibu lihat, kadang orang semakin tua itu semakin cerewet dia Pak. Itu bukti apa?
bahwa lidah ini nggak menua deh. Semakin tua umurnya kadang semakin cerewet omongnya. Nah, karena kita sudah diingatkan baik secara ilahiyahnya maupun fakta ilmiahnya, maka coba nanti Pak, ketika Bapak mulai punya keinginan untuk banyak bicara gitu ya, karena usianya sudah di atas 60 tahun, alihkan banyak bicara yaitu dengan banyak berzikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kayak pengen ngomongin pilpres ya. Udah mulai ini Pak, ngomongin pilpres, baik lisan maupun tulisan gitu ya. Coba Pak, alihkan itu semua kepada zikir. Kecuali Bapak yakin seyakin-yakinnya bahwa di share itu bergizi. Tapi kalau seandainya junk information ya Pak, informasi sampah, ya jangan di share. Saya kemarin juga di share tuh tentang seseorang. Saya ingatkan saja, setahu saya orang yang Bapak share ini adalah orang lurus ya, karena kadang anak kita kepengen jagoan kita menang, akhirnya kita jelekin jagoan yang lain ya. Kalau memang mau jagoan kita menang, yang positif-positifnya saja yang dipromosikanlah, yang baik-baik tentang dia. Jangan mempromosikan yang buruk tentang orang lain. Coba kalau nggak terbukti gitu Pak, jadi orang bangkrut nanti kita di akhirat. Siapa itu orang yang bangkrut? Orang yang datang dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat ya, pahala sedekah, tapi pahalanya habis untuk bayar hutang Pak. Kenapa? Dia nggak bisa ngontrol lisan. Nah, kalau sekarang kan tulisan Pak. Nah, kalau dulu mulutmu harimaumu, sekarang jarimu jerujimu gitu ya. Karena sekarang orang gini komunikasinya kan, sekali nge-share dibaca oleh 2000 orang karena dia punya 70 grup gitu ya. Kan ada orang yang punya 70 grup. Ada kawan saya itu, saya banyak banget grupnya Pak Hartono. Berapa ya? 70 grup, sampai 2 handphone itu. Akhirnya kan jadi sibuk banget yang ngurusnya begitu-gitu ya Pak. Terus berikutnya, buah menu favorit di surga itu, buah menu favorit. Wa amdadanahum bi faqihatin wa lahmim mimma yashtahun ya. Walau fiha min kulli tsamarat. Banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan ini. Dan kami sediakan bagi mereka di surga itu buah. Kemudian ada juga daging. Tapi daging ini yang secara spesifik disebut itu daging burung Pak. Maka ada yang memahami lahmu toirin ya, daging burung itu ya sejenis ayam. Makanya sekarang salah satu menu favorit di dunia itu kan daging ayam Mbak. Makanya resto cepat saji yang paling laris manis dimanapun itu ya resto ayam ya Pak. Chicken itu. Tapi buah ya. Nah, di surat Muhammad ayat 15, bagi mereka di dalam surga itu min kulli tsamarat, semua jenis buah-buahan. Nah, maka sebelum sampai ke sana, saya menemukan di dalam buku Hidup Sehat Sepanjang Masa ya, sebuah riset terhadap gorila Pak. Gorila itu katanya adalah salah satu hewan terkuat di dunia selain gajah ya. Itu kekuatannya 30 kali lebih kuat dibandingkan manusia. Ada di YouTube tuh Pak, orang lomba manjat itu dengan gorila. Nah, setelah diteliti Pak, nggak ada matanya yang minus, nggak ada jantungnya yang rusak, nggak ada ginjalnya yang bermasalah ya, dan nggak ada giginya yang ropos. Nah, lalu kemudian para ahli mencoba mencari tahu kenapa itu bisa terjadi. Karena ternyata yang dikonsumsi sama gorila itu hanya buah dan daun-daunan. Nah, buah dan sayur ya. Nah, maka kalau seandainya kita mau sehat sampai akhir usia, yang harus banyak dikonsumsi itu adalah buah dan sayur. Nah, saya menemukan juga di buku itu, katanya vegetable ya, itu berasal dari kata vegetus. Vegetus itu artinya kehidupan. Jadi kalau mau
tubuh ini sehat, banyak-banyaklah mengkonsumsi sayur ya, Pak. Nah, dua hal ini adalah makanan yang paling tidak disukai sama anak-anak, coba. Anak-anak kita itu, Pak, nggak mau dia makan buah, nggak mau dia makan sayur. Padahal itu adalah makanan penduduk surga nanti, Pak. Nah, makanan keras-keras itu, apalagi dikunyahnya tidak maksimal ya, Pak. Nah, itu bayangin aja tuh zakum, Pak. Zakum itu apa? Makanan penghuni neraka kan? Nah, terus berikutnya di buku itu saya menemukan kalau mau sehat dan fit ya, tubuhnya bergairah gitu, pagi-pagi katanya minumlah segelas jus tanpa gula. Nah, boleh dicampur sama madu dan seterusnya, pokoknya tanpa gula. Itu dalam jangka waktu tertentu, kalau rutin mengkonsumsi, rasakan nanti spiritnya, Pak. Jadi semangat hidup itu akan jauh lebih keren dibanding yang sebelumnya dan sehat gitu. Nah, jangan mengkonsumsi yang lain dulu ya, kecuali pada jam tertentu. Nggak ditentuin sih pastinya, Pak, tapi diperkirakanlah jam, katakan jam 11 dan seterusnya, itu diatur aja. Pokoknya mengkonsumsi jus atau buah dalam keadaan perut masih kosong ya. Nah, saya menemukan di kitab Al-Ihya Ulumuddin, ternyata di surat Tur ayat 22 ini, Pak, Allah menyebut buah dulu baru menyebut daging. Ternyata ada hubungannya dengan riset ilmiah masa kini gitu ya. Kenapa Allah menyebut buah dulu baru daging gitu? Nah, ini masalah apa? Masalah apa istilahnya itu, Pak? Masalah penjadwalan makan kita ya. Jadi kalau bisa buah dulu baru yang lain-lain gitu. Jadi bukan makanan berat dulu ya, Pak. Bukan berarti haram, enggak. Bukan berarti haram, enggak, boleh-boleh saja, mubah kan. Tapi lebih baik buah dulu baru mengkonsumsi yang lain. Makanya di buku itu disebut ya jus buah gitu, Pak. Jus buah. Nah, kalau di kampung saya dulu itu malah jangan makan buah pagi-pagi gitu, nanti perutmu sakit dan seterusnya gitu. Ternyata menurut para peneliti justru buah dulu yang lebih bagus itu. Buah dulu yang lebih bagus. Nah, baru mengkonsumsi yang lain. Nah, berikutnya kita ingin melihat beberapa kiat masuk surga Firdaus ini. Nah, yang pertama, beriman dan beramal saleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Beriman kemudian beramal saleh, simple sekali kesannya ya, Pak. Dua aja syaratnya, nggak banyak-banyak. Beriman yang benar, kemudian beramal saleh yang benar. Maka ketika kita sudah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang mencipta, yang menjaga, yang mematikan kita ya, wahdahu la syarikalah, dialah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, kita jaga aja itu ya. Dia satu-satunya zat yang mencipta, insyaallah kita aman dalam hal ini. Yang kedua, menjaga, kita mulai banyak godaan nih, Pak. Orang masih ada pakai jimat karena dia meyakini kalau dia nempel jimat di tempat tertentu maka rumahnya aman ya, rukonya aman, kendaraannya aman dari kecelakaan. Nah, kalau kita meyakini ada yang menjaga kita selain Allah, syirik, Pak. Susah masuk Firdaus ini. Terus bagaimana? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah saja sebagai penolong dan pelindung kita. Ikhtiar penting, tapi jangan lakukan ikhtiar yang menyelisihi syariat Allah. Yahfazillaha yahfazka, kata Nabi kita. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jadi supaya anak-anak kita dijaga dari begal, dari rampok, dari orang-orang yang nggak baik ya, Pak. Ingatkan anak kita, nah, kalau kamu mau dijaga sama Allah, jaga Allah.
Gimana cara jaga Allah, Pak? Kata anak kita ya, Pak, jaga sholat, nak. Jadi kalau Allah panggil kamu untuk sholat, segera sholat. Yakinlah kamu bahwa kamu akan dijaga oleh Allah dari berbagai macam kejahatan. Tapi kalau kamu abai dengan sholat, akan banyak sekali nanti keburukan yang bisa merusakmu. Nah. Jadi apa, Pak? Role model kita usahakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita jangan lagi terpengaruh sama selain Allah. Nah, jadi tipsnya dari Nabi begitu, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Supaya rumah kita enggak kemalingan, ya Pak. Kita ingatkan semua yang ada di rumah itu. Kita jaga Allah supaya rumah kita ini dijaga sama Allah, ya. Setiap mau berpergian jangan lupa baca bismillah. Setiap mau makan jangan lupa bismillah. Itu kan kita menjaga Allah. Maksud itu menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya mematikan. Ya, Allah satu-satunya yang mau matikan. Gak usah khawatir tentang kematian, Pak, karena semua juga akan mati. Yang kita harus perjuangkan gimana supaya matinya mati baik, husnul khotimah. Nah, ini supaya nggak mati. Ya, supaya nggak mati macam-macam, datang ke ini, datang ngono, ya. Padahal kematian itu, ya, apabila sudah tiba waktunya, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Enggak bisa ditunda, Pak. Start mustaqim, ya, Pak. Meninggalnya dalam tidurnya cuma. Padahal paginya masih main tenis meja tuh bareng saya tuh. Kita lomba 17-an. Nah, kita menang, malamnya beliau meninggal. Dia bilang ke saya alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Saya sehat, makanya kita main tuh. Tapi siapa yang sangka malamnya beliau meninggal, ya? Nah, coba kalau seandainya kita nggak siap menghadapi kematian itu, Pak, siapa yang nolong kita nanti, Pak? Siapa yang nolong kita? Yang nolong kita itu kita, Pak. Kita berharap anak kita nanti ngedoain kita. Iya, dia sibuk juga dengan urusannya. Jangankan ketika kita udah mati, Pak. Sekarang aja ketika kita masih hidup, coba cek anak-anak bapak-bapak berapa kali dia ngontak bapak dalam sepekan itu. Jangan-jangan dia lupa sama kita, Pak. Ada orang tua yang curhat ke saya, dia WA anaknya nggak dibalas, ya, ditelepon nggak diangkat, sibuk anaknya, Pak. Itu kitanya masih hidup, apalagi nanti kita udah mati, Pak. Maka baik-baik sama Allah dari sekarang. Karena jangan susah kita berharap kepada orang lain itu. Itu anak kita, apalagi kawan. Kawan, Pak. Coba Bapak. Kapan terakhir Bapak menyebut nama kawan akrab Bapak dalam doa itu? Paling doa umum iya. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat dan seterusnya. Tapi nama, kapan kita sebut namanya terakhir? Atau nama guru kita, Pak. Siapa guru favorit Bapak-bapak nih? Bapak dapat ilmu banyak dari dia. Pernah nggak kita nyebut namanya dalam doa kita, ya? Kalau dia udah meninggal nih, kita sebut namanya, wahai Allah ampuni dosanya, masukkan dia ke dalam surga firdaus. Kita sebut namanya. Jarang, Pak. Nah, maka beramal saleh lah, mumpung masih hidup. Ya. Iman, amal saleh. Kalau kita pernah syirik, taubat sama Allah. Kalau masih ada nyimpan ini nyimpan itu di rumah, apalah bentuknya, pokoknya kita yakin itu memberi manfaat atau menolak bahaya dari kita. Buang-buangin semua, Pak, sampai nanti kita pada puncak tawakal, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dari Allah. Jadi kita kuat, kita selamat, kita dilindungi bukan karena yang itu, tapi Allah yang melindungi kita. Nah, kalau udah sampai kepada puncak tawakal itu, kalau mati insya Allah husnul khotimah. Jadi nggak ada lagi, Pak, yang kita yakini selain Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, yang kedua ya berdoa, Pak. Fa iza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Apabila kalian berdoa kepada Allah, maka mintalah surga firdaus. Hadis riwayat Bukhari nomor 2581.
Allahumma inni as'alukal firdaus, Allahumma inni as'alukal firdaus, ya. Atau dalam bahasa kita, wahai Allah, masukkan hamba ini ke surga firdaus, masukkan hamba ini ke surga firdaus. Kalau bisa sekali doa itu 3 kali, Pak. Karena kalau kita minta surga 3 kali, surganya akan ikut membantu kita ngomong ke Allah, wahai Allah, masukkan dia ke dalamku, gitu. Itu hadisnya menyebutkan demikian. Mana dalilnya? Hadis riwayat Imam Ahmad, hadis ini sahih. Masa'ala rajul muslimun Allah azza wa jalla al-jannata salasan. Tidaklah seorang muslim memohon surga kepada Allah 3 kali, illa qalatil jannah, kecuali surga berkata, Allahumma adkhilhul jannah, wahai Allah, masukkan dia ke dalam surga. Kata surga ini, Pak. Walastajara minan nari mustajirun salasa marratin illa qalatin naru Allahumma ajirhu minan nar. Dan tidaklah seorang meminta perlindungan dari neraka 3 kali, kecuali neraka berkata, wahai Allah, lindungilah dia dari neraka. Kayaknya bapak-bapak yang sudah terbiasa baca zikir, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ada riwayat menyebut 7 kali, ya. Tapi kalau berdasarkan riwayat ini kan 3 kali, ya. Minta surga juga begitu, Allahumma inni as'alukal jannah, ya. Atau Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar, 3 kali. Nah, maka surga ngomong, neraka juga ngomong, gitu, Pak. Nah, hikmah besarnya apa bagi kita di sini, Pak? Jadi orang termasuk surga senang kalau disebut namanya, Pak. Senang kalau disebut namanya. Kayaknya sebut nama anak kita, ya, sebut nama pasangan kita, istri kita, ya. Dalam doa kita sebut juga nama mereka. Terus berikutnya, melakukan 7 amalan utama sesuai Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-10-nya menyampaikan, ulaika humul warisun, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Allazina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun, yang mewarisi surga firdaus, mereka kekal di dalamnya. Nah, siapa saja mereka itu? 1, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua, menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Jadi kalau nggak bermanfaat, udahlah, jangan dikerjain. Kemudian menunaikan zakat. Yang berikutnya menjaga kemaluannya. Nah, seterusnya memelihara amanat-amanat. Kayaknya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau amanah terlalu banyak, coba dikurang-kurangin amanah, gitu, ya. Jadi pengurus ini, pengurus sono, gitu, ya. Karena itu bisa juga menghalangi kita dari firdaus, karena terlalu banyak nanti yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa, ya, kalau sudah 60 tahun ke atas itu, nah, jadi apa? Jadi penasihat aja dah, Pak. Jangan lagi jadi pengurus, ya, yang bertugas ngurusin, gitu, ya. Takutnya kita nanti jadi pengkurus, Pak. Jadi bukan lagi ngurusin, tapi ngurusin, ya. Jadi pengurus. Idealnya kan jadi pengurus, bukan pengkurus, ya. Nah, tapi karena sudah tua, asli aja tuh nerima ini, nerima itu. Bukan jadi pengurus, tapi pengkurus. Nah, padahal itu nanti dipertanggungjawabkan, ya. Nah, kemudian berikutnya memelihara sembahyang. Kenapa sholat ini diulang sampai 2 kali, ya, Pak? 1 di ayat 2, kemudian yang berikutnya di ayat 9, ya. Karena di antara hal yang sering ditinggalkan oleh orang-orang yang diuji oleh Allah sampai usia tua itu adalah sholat, ya. Nggak sholat lagi dengan berbagai macam alasan. Dia sibuk dengan apa? Dengan masalahnya, gitu, Pak. Akhirnya lupa sama Allah, ya. Padahal sholat yang kita lakukan itu untuk mengingat Allah. Makanya ada bahasa begini, Pak, ubah masalah jadi Masya Allah, ya. Ubah masalah jadi Masya Allah. Kalau kita sibuk memikirkan, ngomongin, kemudian membahas masalah, ya, hidup ini penuh masalah semua, nggak ada yang nggak ada masalah. Ini masalah, ini masalah, ini masalah, ini masalah, ya, Pak. Tapi coba lihat ke atas, Pak. Masya Allah. Maka nanti ketika kita sakit keras, Pak, ketika sakit datang, ya,
Jangan fokus ke sakitnya, tapi fokuslah kepada Allahnya. Masya Allah, la ilaha illallah. Ya. Jadi ngeluh kesahnya begitu. Ini enggak, kalau fokusnya ke masalah, semua masalah, Pak. Istrinya disalahin, anak disalahin, suster disalahin, tempat tidur disalahin, makanan disalahin, ya. Infus disalahin, ujung-ujungnya dicabut-cabutin sama diinfus itu. Kenapa? Dia fokus sama masalahnya. Tapi coba fokusnya ke Allah. Apakah dengan kita ngomel-ngomel, marah-marah, maki-maki, sakit hilang? Tambah sakit. Tadinya cuma tangan yang sakit, sekarang hati juga sakit, jiwanya ikut sakit, ya Pak. Ujung-ujungnya nanti nggak bisa sholat deh. Makanya nanti Pak, kalau sakit banget tuh, la ilaha illallah, baca la ilaha illallah. Dan fakta Pak, saya sudah membuktikan. Mudah-mudahan ini bapak-bapak yang berprofesi sebagai dokter dan seterusnya. Ini pengalaman saja ya. Ibu saya kena kanker sanonasal stadium 4. Jadi 2/3 kepalanya itu udah digerogoti oleh sel kanker itu. Ketika dia dalam kondisi seperti itu, Pak, saya bekalin dengan tasbih digital ya, dengan tasbih itu. Dengan tasbih. Ada yang manual, ada yang digital ya. Saya bilang baca 2 zikir ya. La ilaha illallah astaghfirullah, la ilaha illallah astaghfirullah. Kalau sakit mah baca itu. La ilaha illallah astaghfirullah, la ilaha illallah astaghfirullah. Nah, itu ketika saya lihat, Pak. Oh, alhamdulillah 5 ribuan ya. Dan apa istimewanya, Pak? Di masa-masa ibu saya udah sampai stadium 4 itu, Pak, saya tanya, apa yang, saya kan orang Padang, rasain tasoin. Nggak ada, cuman capek aja. Akhirnya saya menyimpulkan bahwa dengan banyak berzikir itu kita jadi tenang gitu. Jadi ibu saya mengatakan dia nggak merasa sakit, cuman capek-capek aja. Padahal stadium 4 pala itu, Pak. Akhirnya saya jadi meyakini bahwa benar ya, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Zikir itu menenangkan ya, ujung-ujungnya menyenangkan ya. Jadi kalau sakit mah katanya baca Allah, la ilaha illallah astaghfirullah. Itu aja yang dibaca. Kenapa la ilaha illallah astaghfirullah ya? Siapa yang kata-kata terakhir la ilaha illallah masuk surga, Pak. Astagfirullah kenapa? Kita ingin semua dosa-dosa kita dari bali sampai mati itu diampuni oleh Allah gitu. Alhamdulillah itu, Pak. Nanti bapak-bapak kalau sakit pegang tasbih digital itu, Pak, baca tuh la ilaha illallah astaghfirullah. Sampai akhirnya ibu saya meninggal, Pak. Nah, saya saat dia sakaratul maut itu saya talqin la ilaha illallah. Agak lama itu prosesnya. Dia meninggal itu pas orang berbuka puasa itu. Tapi kita talqin la ilaha illallah, gantian gitu talqin la ilaha illallah gitu. Sampai akhirnya meninggal pas berbuka puasa. Selanjutnya, Bapak, bagian terakhir untuk hari ini, berakhlak mulia ini. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang paling cinta kepadaku dan orang yang paling dekat kedudukannya dariku pada hari kiamat kelak adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, orang yang paling baik budinya. Orang yang paling baik attitude-nya ya, Pak. Kenapa akhlak dinamakan akhlak, coba, Pak? Dia seakar dengan kata kholaqo, Pak. Kholaqo itu kan mencipta. Allah disebut kholik ya. Nah, maka ketika kita berbuat baik kepada sesama karena Allah gitu, Pak. Karena Allah merintahkan kita untuk berbuat baik kepada sesama, itulah akhlak. Jadi berbuat baik itu karena Allah memerintahkan itu kepada kita. Nah, kalau kita berbuat baik kepada orang supaya orang itu berbuat baik kepada kita, itu attitude biasa, Pak. Tapi kalau akhlak, dia terhubung dengan kholik itu, terhubung dengan Allah. Kenapa Bapak berbuat baik kepada yang seperti itu? Padahal orang itu kan sering ngomongin Bapak di belakang ya. Bapak ingat,
Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada orang sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi selama Allah berbuat baik kepada kita, kita nggak akan pernah berhenti berbuat baik. Apa coba Pak kebaikan Allah untuk kita? 3 terbesar itu, Allah kasih kita hidup, ya Pak. Allah kasih kita iman, Allah kasih kita sehat. Selama kita hidup, kita harus berbuat baik kepada orang. Selama kita masih beriman, kita berbuat baik kepada orang. Selama kita sehat, kita berbuat baik kepada orang. Kira-kira gitu ya. Terus saja berbuat baik. Nah, makanya kenapa memasukkan kebahagiaan ke hati orang itu dianggap sebagai salah satu amaran terbaik? Karena ini Pak, nyenangin orang gitu Pak, menghibur orang ya. Akhirnya orang itu jadi punya semangat hidup ya. Nah, itulah akhlak. Bapak kalau ngobrol sama orang jadi terinspirasi. Nah, itulah akhlak. Kenapa Bapak kok memotivasi orang supaya dia punya semangat hidup? Karena orang kalau punya semangat hidup pasti juga punya semangat mati Pak. Karena dengan hidup dia akan banyak beramal soleh insyaallah ya. Itu saja barangkali Bapak, Ibu, beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf, saya kembalikan kepada Ustadz Amin. Sekalian, manusia yang dibutuhkan surga yang barusan disampaikan sebagai doa pagi hari ini. Barangkali waktunya dan sedikit waktu Bapak barangkali yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali ke surga itu Ustaz. Saya pernah membaca, artinya barangkali saya kurang paham juga Pak. Allahumma inni as'aluka jannah wa astajiru bika minan nar. Apakah artinya saya pengen masuk surga, udah tercakup surga Firdaus dan takut masuk neraka gitu Ustaz? Hanya cuman surga aja kita minta. Mohon penjelasan. Terima kasih. Iya Pak, doa yang Pak dibaca tadi itu sudah mencakup dua-duanya Pak. Minta surga, kemudian berlindung dari neraka. Nah, apakah itu sudah terkategori Al-Firdaus? Insya Allah sudah termasuk Pak. Makanya dengan Bapak bertanya pagi ini, nanti dipertegas saja bahwa yang Bapak maksud di doa itu adalah surga Firdaus ini. Sebagai bentuk pengamalan terhadap sabda Nabi ya. Fa iza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Apabila kamu minta surga, maka mintalah surga Firdaus. Nah, walaupun lafaznya tidak spesifik Firdaus, tapi di kolbu kita yang kita maksud adalah surga Firdaus. Ini ada doa yang dicontohkan Nabi, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Hadis riwayat Abu Daud, kemudian Ibnu Majah dan Ahmad. Nah, ini yang keren satu lagi di doanya Pak nih. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, aku minta kepadamu keimanan yang tidak keluar ya. Jadi jangan sampai iman kita keluar sebelum kita nanti benar-benar bertemu Allah ya. Kita mati ma'al iman, sama iman. Kemudian wa na'iman la yanfat, kenikmatan yang tidak hilang. Ya, kalau bisa jangan ada kaki kita yang diamputasi, mata kita harus buta, ya, kecelakaan terus dirawat lama karena lumpuh dan seterusnya Pak. Kita mohon sama Allah. Nah, kemudian berikutnya apa? Wa murafaqata Muhammadin fi a'la jannatil khuldi. Aku mohon kepadamu untuk mendampingi Nabi Muhammad di surga yang paling tinggi lagi kekal. Jadi mohon agar kita diizinkan mendampingi Nabi Muhammad di surga yang paling tinggi lagi kekal. Hadis riwayat Ahmad. Insyaallah nanti PDF ini saya kirim ke Bapak. Siap. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya nanti untuk yang lain juga Pak.